sebagai pemimpin grup. Halo, saya Nur Asisa Juliana sebagai peneliti. Hai, perkenalkan nama saya Risna, yaitu sebagai perangkum materi. Hai, nama saya Muhammad Ashar sebagai pengumpul materi. Saya Rifki Saputra sebagai pengumpul materi. Poin pertama, pengertian ketimpangan sosial. Secara umum, ketimpangan sosial adalah kondisi di mana ada ketidakseimbangan atau jarak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang bisa disebabkan oleh perbedaan status sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ketimpangan diartikan sebagai ketidakseimbangan, perbedaan, jurang pemisah yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Ketimpangan sosial juga didefinisikan sebagai bentuk ketidakadilan baik status maupun kedudukan dalam masyarakat. Pengertian ketimpangan sosial menurut para ahli. Yang pertama, Rosyatul Aswida. Ketimpangan sosial sering dipandang sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, William Ogburn. Dijelaskan bahwa ketimpangan sosial adalah perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Yang ketiga, Adrinov A. Chaniago adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Poin kedua, faktor-faktor penyebab ketimpangan sosial. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal dalam ketimpangan sosial adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan yang asalnya dari dalam diri individu. Setiap orang memiliki faktor internal yang bisa menyebabkan ketimpangan. Faktor internal ini lebih merujuk pada kualitas individu atau seseorang yang terbilang terbatas. Misalnya, 1. Memiliki pendidikan yang rendah. Bisa karena masalah ekonomi sehingga kesulitan mendapatkan pendidikan sampai karakter individu tersebut yang malas sekolah. Yang kedua, keterampilan yang rendah, di mana keterampilan bisa menjadi aset untuk berpenghasilan dan memperbaiki kondisi perekonomian tersebut. Yang ketiga, kesehatan yang kualitasnya masih rendah. Misalnya, akses fasilitas kesehatan yang masih susah di desa-desa, terutama di desa-desa terpencil. Keempat, hambatan budaya, seperti budaya kemiskinan yang membuat seseorang terbiasa memiliki akses yang minim ke berbagai bidang, baik itu pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan yang berasal dari faktor eksternal. Faktor penyebab kedua dari adanya ketimpangan sosial adalah faktor eksternal, yaitu faktor penyebab ketimpangan yang berasal dari lingkungan luar di luar kemampuan seseorang untuk mencegah atau mampu mengatasinya. Faktor eksternal ini bisa dalam bentuk kebijakan suatu organisasi atau perusahaan, kebijakan dari pemerintah, dan lain sebagainya. Sebuah kebijakan, aturan, dan suatu budaya yang membuat seseorang dalam masyarakat susah untuk berkembang. Misalnya, saat bekerja di sebuah perusahaan, ada yang aturan yang bisa memangku jabatan tinggi adalah pihak dari keluarga itu sendiri atau pendirinya. Kebijakan seperti ini akan menghalangi karyawan tanpa hubungan darah dengan direksi kesulitan untuk menjabat jabatan strategis, sehingga kebanyakan dari mereka akan selalu menjadi bawahan dan susah untuk mengembangkan karirnya. Poin ketiga, bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Pertama, ketimpangan dalam pengembangan Indonesia kesenjangan ini terjadi antaranya perbedaan pendidikan dan pola pikir individu. Dalam faktor internal, ketimpangan dalam pengembangan diri manusia merupakan dasar dari rendahnya nilai kesejahteraan yang dimiliki seseorang. Yang kedua, ketimpangan antara desa dan kota. Kesenjangan ini terjadi akibat adanya perbedaan pembangunan infrastruktur sampai gaya hidup dan pola pikir di mana kota lebih cepat dibandingkan desa. Pembangunan desa menjadi berjalan tidak secepat pembangunan di kota. Ketiga, ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Hal ini dikarenakan cukup wilayah lebih besar ketimbang subwilayah. Besarnya cukup daerah inilah yang menjadikan wilayah lebih kaya dibandingkan subwilayah yang merupakan bagian darinya. Yang keempat, ketimpangan aset. Aset
Poin keempat yaitu dampak dari ketimpangan sosial. Yang pertama, kualitas pendidikan semakin rendah. Dampak pertama dari ketimpangan dalam kehidupan sosial adalah menurunnya kualitas pendidikan, di mana jumlah masyarakat yang berpendidikan rendah akan terus bertambah, dan hal ini bisa memberikan dampak lebih luas lagi. Hal ini dapat terjadi karena akses pendidikan membutuhkan kekuatan ekonomi. Yang kedua yaitu meningkatnya angka kriminalitas. Ketimpangan sosial bisa memicu peningkatan angka kriminalitas pada saat di suatu lingkungan ada yang sangat kaya raya karena berpendidikan tinggi atau punya keturunan darah biru. Sementara ada lebih banyak tetangga yang miskin, bahkan sangat miskin sampai kesulitan untuk makan. Maka mereka akan berpikir untuk mencuri dari rumah orang yang kaya tadi, sehingga angka-angka kriminal yang punya beragam modus akan mencuat ke permukaan. Yang ketiga yaitu kemiskinan yang semakin parah. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat bisa mempengaruhi pendapatan masyarakat tersebut. Jika jumlah masyarakat berpendidikan rendah terlalu tinggi dan terlalu banyak, maka angka kemiskinan juga akan semakin tinggi. Hal ini bisa mempengaruhi kondisi perekonomian suatu negara yang menjadi susah untuk berkembang. Yang keempat atau yang terakhir, terjadi dependensi moral. Ketimpangan dalam kehidupan sosial juga bisa menyebabkan terjadinya dependensi moral. Dependensi moral adalah proses pengikisan jati diri terkait merosotnya nilai-nilai agama, budaya, nasionalisme, dan sebagainya. Ketimpangan dalam kehidupan bisa menyebabkan pengikisan moral. Orang yang awalnya baik hati bisa jadi terpaksa berbuat tindakan amoral karena desakan kebutuhan. Yang kelima, upaya mengatasi ketimpangan sosial. Satu, meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan lebih banyak program beasiswa, mengadakan kursus, bimbingan, dampingan keterampilan, dan lain sebagainya. Dua, mobilitas geografis, yakni upaya untuk meratakan sejumlah penduduk di seluruh wilayah, sebab suatu wilayah yang terlalu padat membuat persaingan kerja meningkat dan memunculkan angka pengangguran terlalu tinggi. Menciptakan peluang kerja bisa dengan mendorong masyarakat berwirausaha yang menyerap lebih banyak tenaga kerja dari masyarakat sekitar. 3. Menyalurkan bantuan sosial yang tepat sasaran agar masyarakat kurang mampu dan layak mendapat bantuan sosial bisa terbentuk untuk hidup yang layak dan meningkatkan kualitas hidupnya. 5. Memberantas kekurangan gizi atau gizi buruk di masyarakat dengan menyediakan makanan bergizi, menggandeng sejumlah pihak, sebab gizi yang buruk bisa menurunkan kualitas SDM dan menyebabkan ketimpangan semakin parah di masyarakat.